Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok proyek relasi antar tabel pada database yang beranggotakan, yaitu saya sendiri yang bernama Andi Faida Subeda Saleh beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tina Yuana Dayani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farki Aras. Perkenalkan, nama saya Maulina Asapa. Dan perkenalkan, saya Muhammad Fahri. Pada mata kuliah basis data. Selanjutnya materi pertama yaitu akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Rizky. Basis data yang kami buat bertema sistem aplikasi klinik. Sistem yang akan dibangun merupakan sistem cerdas berupa aplikasi klinik yang mampu mengurus data pasien lebih efisien, mendaftar lebih mudah, pasien mendapatkan obat lebih cepat, mempermudah komunikasi dengan pasien dan mendapatkan informasi pengobatan sesuai kebutuhan. Proses yang dilakukan dalam penelitian yaitu proses pembelajaran desain Entity Relationship Diagram, desain tabel relasi, dan penulisan kamus data. Selanjutnya, desain Entity Relationship Diagram. Pada tabel ERD terdapat 5 entitas. Yang pertama itu akun, kedua administrasi, ketiga pasien, keempat dokter, dan yang terakhir farmasi. Pada entitas akun terdapat 2 atribut, yaitu username sebagai primary key dan yang kedua itu password. Selanjutnya pada entitas administrasi terdapat 7 atribut. Yang pertama ID sebagai primary key, kedua nomor pasien, ID dokter, pembayaran, diagnosa, nama pasien, dan ID dokter. Pada entitas pasien terdapat 8 atribut, yaitu nomor pasien sebagai primary key, kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, keluhan, ID dokter, dan ID obat. Lalu pada entitas dokter terdapat 5 atribut, yaitu ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialis, diagnosa, kode dokter. Lalu yang terakhir entitas farmasi terdapat 4 atribut, yaitu ID obat sebagai primary key, nama obat, fungsi, dan diagnosa. Entitas akun memiliki hubungan terhadap entitas administrasi. Lalu pada entitas administrasi memiliki hubungan terhadap seluruh entitas, dan entitas pasien memiliki hubungan pada entitas dokter dan farmasi. Kamus data. 1. Rancangan tabel akun. Tabel akun merupakan tabel untuk menyimpan data user. Tabel user terdiri dari 2 atribut, yaitu atribut username dan password. Username digunakan sebagai primary key. Struktur tabel dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 struktur tabel akun. Nama field, username bertipe varchar. Panjang 20, keterangan nama pengguna. Password bertipe varchar, panjang 20, keterangan password pengguna. Rancangan tabel administrasi. Tabel administrasi merupakan tabel untuk menyediakan keterangan sekaligus memudahkan kegiatan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai data pasien, data dokter, dan menampilkan keterangan dari data diagnosa, serta untuk menyimpan data pembayaran. Tabel administrasi terdiri dari 6 atribut, yaitu atribut pasien, diagnosa, pembayaran, ID dokter, dan ID obat. Atribut ID digunakan untuk primary key, pasien digunakan sebagai virgin key, bernama FK1, atribut ID obat sebagai virgin key bernama FK2, dan atribut ID obat sebagai virgin key bernama FK3. Atribut data merupakan keterangan mengenai data dari klinik. Diagnosa merupakan keterangan dari data diagnosa yang ada. Pembayaran merupakan biaya yang perlu dibayar oleh user atau pasien. Tabel dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2, struktur tabel administrasi. Nama field, ID bertipe varchar, panjang 50, keterangan data klinik. Nom pasien bertipe varchar, panjang 20, data pasien. Diagnosa bertipe varchar, panjang 20, keterangan data diagnosa. Pembayaran bertipe IN, panjang 15, keterangan pembayaran. ID dokter bertipe varchar, panjang 20, data dokter. Nama field, ID obat bertipe varchar, panjang 20, data obat. 3. Rancangan tabel pasien. Tabel pasien merupakan tabel untuk menyimpan data dari pengguna atau user seperti nama user, jenis kelamin user, umur user, dan keluhan user atau pengguna. Atribut tabel pasien terdiri dari 8 atribut, yaitu atribut nomor pasien digunakan sebagai primary key, kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, keluhan, ID dokter, dan
dan ID obat. Atribut ID dokter digunakan sebagai virgin key bernama FK4 dan atribut ID obat sebagai virgin key bernama FK5. Nama pasien merupakan nama pengguna sistem yang melakukan pengisian data dan jenis kelamin merupakan jenis kelamin dari user atau pasien. Umur merupakan umur dari pengguna atau pasien. Keluhan merupakan gejala yang dimiliki oleh pasien atau user. Tabel dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 struktur tabel pasien. Nama field no pasien bertipe varchar, panjang 20, keterangan no pasien. Kode pasien varchar, panjang 4, keterangan kode pasien. Nama pasien bertipe varchar, panjang 20, nama pasien atau user. Nama field jenis kelamin bertipe varchar, panjang 10, jenis kelamin pasien atau user. Nama field umur bertipe int, panjang 5, umur pasien atau user. Nama field keluhan bertipe varchar, panjang 50, keluhan pasien atau user. Nama field ID dokter bertipe varchar, panjang 20, keterangan data dokter. Nama field ID obat bertipe varchar, panjang 20, keterangan data obat. Yang keempat yaitu rancangan tabel dokter. Tabel dokter merupakan tabel yang menyimpan data keterangan mengenai nama dokter, spesialis dokter, dan keterangan diagnosa. Tabel dokter terdiri atas 5 atribut, yaitu ID dokter yang digunakan sebagai primary key, kode dokter merupakan kode dari dokter, nama dokter merupakan nama dari dokter, spesialis merupakan bidang dari dokter yang melakukan pemeriksaan, diagnosa merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap keluhan pasien atau user. Tabel dapat dilihat pada tabel keempat. Nama field yaitu ID dokter yang bertipe varchar dengan panjang 20 dengan keterangan ID dokter. Yang kedua yaitu nama field kode dokter bertipe varchar panjang 4 dengan keterangan kode dokter. Yang ketiga nama dokter bertipe varchar dengan panjang 20 dan dengan keterangan nama dokter. Yang keempat spesialis bertipe varchar panjang 20 dengan keterangan spesialis dokter. Yang kelima diagnosa bertipe varchar dengan panjang 20 dengan keterangan hasil diagnosa. Yang kelima rancangan tabel farmasi. Tabel farmasi merupakan tabel yang menyimpan data keterangan mengenai nama obat, fungsi obat, dan data obat untuk diagnosa. Tabel farmasi terdiri atas 4 atribut, yaitu ID obat yang digunakan sebagai primary key. Nama obat merupakan nama dari obat dan fungsi merupakan fungsi atau manfaat dari obat. Diagnosa merupakan keterangan untuk menentukan obat yang perlu diberikan ke pasien. Tabel dapat dilihat pada tabel yang kelima. Nama file ID obat bertipe varchar dengan panjang 20 dengan keterangan ID obat. Yang kedua, nama obat bertipe varchar dengan panjang 20 dengan keterangan nama obat. Yang ketiga, fungsi bertipe varchar dengan panjang 20 dengan keterangan fungsi obat. Yang keempat, diagnosa bertipe varchar panjang 20 dengan keterangan diagnosa untuk obat. Desain entity relationship diagram. Pada diagram desain entity relationship terdapat entitas akun, administrasi, pasien, dokter, dan farmasi. Pada tabel entitas akun terdapat username sebagai primary key. Pada tabel entitas pasien terdapat nomor pasien sebagai primary key. Pada tabel entitas administrasi terdapat ID sebagai primary key. Pada entitas dokter terdapat ID dokter sebagai primary key. Dan pada tabel entitas farmasi terdapat ID obat sebagai primary key. Pada entitas administrasi terdapat nomor pasien sebagai foreign key 1 yang menghubungkan ke tabel entitas pasien. ID dokter sebagai foreign key 2 yang menghubungkan entitas administrasi ke tabel entitas dokter. Dan ID obat sebagai foreign key 3 yang menghubungkan entitas administrasi ke tabel entitas farmasi. Pada tabel entitas pasien terdapat ID dokter sebagai foreign key 4 yang menghubungkan entitas pasien ke tabel entitas dokter. Dan yang terakhir ID obat sebagai foreign key 5 yang menghubungkan pasien ke tabel entitas farmasi.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.